Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Priscila Simatupang dengan NIM A1B1222097 dari kelas reguler C. Di sini saya akan merefleksikan mata kuliah dari Psikologi Digital Kependidikan dari topik pertama sampai topik ke-12. Baik, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu tentang pola pengasuh era digital. Peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam mendidik dan membentuk kepribadian seorang anak. Proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak tersebut terjadi pertama kali di lingkungan keluarga. Keluarga adalah persekutuan orang tua dan anak-anak, kebutuhan dan keterikatan anak, kasih sayang, dan usaha-usaha alami dari orang tua, serta ikatan-ikatan darah dengan semua kekerabatan badani dan rohani membuktikan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial alami. Di sini ada 3 fungsi dasar keluarga yang diperankan oleh orang tua. Yang pertama ada keluarga sebagai satuan ekonomi dasar. Yang kedua ada keluarga sebagai satuan pendidikan dasar. Yang ketiga ada keluarga sebagai persekutuan spiritual dasar, bisa disebut dengan institusi agama. Selanjutnya, pola pengasuh orang tua di era digital memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, kesadaran akan risiko digital. Orang tua perlu memahami risiko yang ada dalam penggunaan teknologi digital oleh anak-anak mereka, seperti akses ke konten yang tidak pantas atau bahaya dari interaksi online dengan orang asing. Yang kedua, pendidikan dan pengawasan. Orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab terhadap teknologi digital. Selain itu, mereka juga harus mengawasi aktivitas online anak-anak mereka secara teratur. Yang ketiga, ada pembatasan waktu. Penting bagi orang tua untuk menetapkan batasan waktu yang sehat dalam penggunaan teknologi digital. Ini membantu mencegah ketergantungan berlebihan dan memastikan anak-anak tetap memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas di luar ruangan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, komunikasi terbuka. Orang tua perlu menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka mengenai penggunaan teknologi digital. Ini memungkinkan anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman online mereka, meminta bantuan jika diperlukan, dan membagikan kekhawatiran mereka. Yang kelima, model perilaku positif. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi digital. Mereka harus menunjukkan penggunaan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta mempraktikkan etika online yang baik. Dengan menerapkan pola pengasuh era digital yang baik, orang tua dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari risiko digital dan membimbing mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Selanjutnya, panduan bagi orang tua dalam mendidik anak di era digital. Yang pertama, orang tua membatasi anak menggunakan gadget dan media digital lainnya. Yang kedua, orang tua mendorong anak melakukan aktivitas motorik lainnya, bukan hanya memperhatikan gadget yang cenderung aktivitas pasif. Yang ketiga, orang tua perlu selektif memilihkan media atau tayangan yang tepat dan aman bagi anak mereka. Yang keempat, orang tua memonitoring lingkungan baik di dunia maya maupun di dunia sekitarnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, pola pengasuh era digital penting bagi orang tua untuk menyadari resiko digital dan memberikan pendidikan serta pengawasan yang tepat kepada anak-anak mereka. Pembatasan waktu yang sehat dalam penggunaan teknologi digital juga perlu diterapkan, sambil menciptakan lingkungan komunikasi terbuka di antara orang tua dan anak-anak. Orang tua juga harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi digital dengan menunjukkan
perilaku yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan pola pengasuhan ini, orang tua dapat melindungi anak-anak mereka dari risiko digital dan membantu mereka menggunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya, topik yang kedua, lingkungan dan sumber belajar digital. Mulai dari pengertian sumber belajar digital, yang merupakan suatu sistem proses pembelajaran. Sumber belajar digital merupakan sumber informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Kebutuhan akan inovasi yang sudah semakin dekat membuat berbagai perubahan yang terjadi pada berbagai bagian sistem pendidikan di sebagian besar negara. Sumber belajar digital yang dibangun sebagai menggambar suatu sistem yang mungkin memiliki alat yang mewakili lingkungan fisik yang aman dan murah untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen. Sumber belajar digital di berbagai negara dimanfaatkan sungguh-sungguh oleh guru maupun peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Generasi pembelajarannya sebelumnya yang menggunakan komputer sangat berbeda dengan generasi sekarang yang bisa menggunakan perangkat seluler dan jejaring sosial. Untuk itu, perlu dipertimbangkan bagaimana perangkat seluler dan jejaring sosial dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mengirimkan hasil melalui sarana elektronik ataupun dicetak. Selanjutnya, pengertian lingkungan belajar digital. Lingkungan belajar digital merupakan kebutuhan belajar dan pembelajaran kekinian. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menarik minat bakat. Keterampilan digital sejajar dengan kualifikasi dasar pada umumnya, yaitu membaca, menulis, dan berisi yang harus dikuasai oleh siapapun tanpa terkecuali. Pengajar dan pembelajar lingkungan merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan. Masing-masing komponen memiliki fungsi tertentu dan secara bersamaan melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, manfaat dan jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, manfaat sumber belajar, yaitu kemampuan mereka untuk menyesuaikan pengalaman bagi peserta didik, melakukan interaksivitas, umpan balik, dan keterlibatan konstruktif. Yang kedua, prestasi dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui urutan yang berbeda, pilihan bahan alternatif, dan dorongan yang bervariasi. Yang ketiga, sumber daya digital juga dapat menggabungkan berbagai media menjadi satu cakupan melalui kombinasi teks, video, suara, dan grafis. Yang keempat, sumber daya digital harus memenuhi pengujian kegunaan dan fungsionalitas. Dan yang terakhir, kepraktisan sumber daya. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar digital. Yang pertama, perangkat lunak komputer. Yang kedua, media interaktif. Dan yang terakhir, sumber daya online. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu lingkungan berperan penting dalam pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sumber belajar digital dapat menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel, interaktif, dan dapat diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Juga sumber belajar digital dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif seperti multimedia, simulasi, dan konten yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Mereka juga dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan guru, serta memberikan umpan balik secara instan. Selanjutnya, topik 3, yaitu tentang rupa pendidikan era digital. Pendidikan di era digital. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintahan menyelenggarakan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan itu diperlukan oleh setiap orang untuk menghadapi perkembangan zaman yang sudah memasuki era globalisasi. Selanjutnya, definisi era digital. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagai besar masyarakat pada era ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Era digital dapat dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan tidak hanya semakin memuncak, akan tetapi juga semakin di luar kontrol manusia sehingga membuat masa di mana hidup kita semakin sulit untuk dikelola. Implikasi sosial dan era digital sangat besar dan akan meningkatkan karena fungsi teknologi menjadi lebih berbasis pengetahuan. Selanjutnya, konsep pembelajaran karakter secara digital. Pembelajaran digital berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pencapaian siswa. Dampak teknologi karakter sangat positif karena teknologi memberi lebih banyak kekuatan kepada orang-orang dan memberdayakan orang untuk memecahkan masalah dengan lebih efisien dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, tantangan. Tantangan kita adalah menemukan cara untuk mengajari siswa bagaimana menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat, secara sadar, proaktif, dan reflektif. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital mencakup keseimbangan, keselamatan, dan keamanan, perundungan siber, sexting, hak cipta, dan plagiarisme. Selanjutnya, topik yang keempat, yaitu fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, digitalisasi dalam dunia pendidikan. Digitalisasi pendidikan merupakan upaya untuk menunjang proses pembelajaran secara online tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi. Pembelajaran secara online fleksibel untuk digunakan dimanapun kalian dapat belajar tanpa harus bertemu dengan guru. Dengan itu, sekolah dapat memberikan platform yang bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran siswa setiap harinya. Yang kedua, tujuan digitalisasi pendidikan. Tujuan dari digitalisasi pendidikan ialah mempermudah para siswa belajar dari rumah dan para guru mengajar dari rumah dan ilmu pengetahuan yang didapatkan tetap efektif. Sehingga hal tersebut juga sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, manfaat digitalisasi dan dunia pendidikan. Yang pertama, membuat siswa menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses evaluasi. Yang ketiga, pengalaman belajar yang lebih terpersonalisasi. Dampak dari digitalisasi pendidikan. Yang pertama, memperbanyak inovasi. Dan yang kedua, daya saing global yang meningkat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu teknologi digital dalam pendidikan telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Teknologi digital seperti perangkat kelas, perangkat lunak, dan platform pembelajaran online telah memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Dalam era digital, keterampilan digital menjadi penting. Siswa perlu mendapatkan pelatihan dan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam pembelajaran. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan pada pendidikan, baik dalam hal aksesibilitas, pengalaman belajar, kolaborasi,
maupun tantangan yang perlu diatasi. Penting untuk terus menyesuaikan dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perubahan ini dan memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh semua peserta pendidikan. Selanjutnya topik yang kelima, yaitu perbedaan integrasi gaya belajar dan berpikir peserta didik era digital. Yang pertama, integrasi. Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan dalam lingkungan, kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk memperolehnya, kapasitas untuk memberikan alasan dan berpikir abstrak, dan kemampuan untuk menghasilkan pikiran-pikiran produktif dan original yang keluar dari diri peserta didik Xiaomi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Yang pertama ada pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat dan pembawaan yang khas, dan yang terakhir kebebasan. Yang selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar visual. Peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, buku pelajaran, bergambar atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatkan. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah yang pertama, semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Dan yang terakhir, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Berpikir peserta didik di era digital. Perkembangan media internet dan teknologi yang mumpuni saat ini jelas dapat menjawab semua keluhan para pendidik. Masuknya dunia teknologi tentu berdampak besar terhadap metode dan media pembelajaran. Pendidik akan semakin dipermudah dengan adanya akses dari dunia internet. Tingkat kreativitas pendidik pun diasah guna memanfaatkan fasilitas teknologi. Semakin berkembangnya zaman, papan whiteboard mengalami contoh dari pergeseran fungsi dengan adanya komputer atau laptop yang kemudian dihubungkan dengan papan proyektor yang menjadi contoh perkembangan teknologi yang tidak hanya berdampak terhadap media namun juga metode pembelajarannya. Selanjutnya topik 6. Dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Definisi era digital. Era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digital juga dapat diartikan sebagai istilah yang banyak digunakan sejak kemunculan internet sehingga informasi mudah didapatkan. Banyak media massa yang menggunakan media digital karena dipaksa harus mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam menyampaikan informasi. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif era digital terhadap mahasiswa. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui pengembangan teknologi. Yang kedua, mudah mendapat informasi. Dan yang terakhir, membuat perpustakaan online. Dampak negatifnya. Yang pertama, banyaknya aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas. Yang kedua, meningkatkan penyebaran pornografi yang dapat merusak moral generasi muda. Upaya yang harus dilakukan pada era digital terhadap mahasiswa. Yang pertama, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental. Yang kedua, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, membentuk kebiasaan baik. Yang keempat, membatasi penggunaan teknologi digital. Dan yang terakhir, menghindari multitasking. Selanjutnya, topik yang ketujuh, yaitu dampak psikologi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah tentang meningkatkan kompetensi individu dengan komunitas dan memungkinkan mereka mencapai tujuan yang ditentukan sendiri. Kesehatan mental harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya bagi mereka yang menderita gangguan jiwa. Definisi dari depresi. Definisi depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dengan senang hati. Yang kedua, etiologi. Etiologi dari depresi dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologi, dan yang kedua, faktor psikologis. Ada tipe-tipe gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan panik. Yang kedua, gangguan cemas menyeluruh. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif. Yang keempat, gangguan fobia. Dan yang terakhir, gangguan stres akut dan pasca trauma. Kesimpulan yang dapat kita ambil, mahasiswa di seluruh dunia secara global mengalami dampak berupa gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental yang banyak terjadi berupa depresi dan ansietas, terutama pada mahasiswa fakultas non-kesehatan, dengan kategori terbanyak sedang berat. Sedangkan pada mahasiswa fakultas kesehatan, kategori terbanyak yaitu kategori ringan sedang, dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, topik yang ke-8, yaitu tentang manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama, manajemen kelas. Diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas dalam mengelola siswa yang berada di dalam kelas, yang dilakukan untuk merancang atau mendesain sehingga mampu menciptakan dan sekaligus dapat mempertahankan suasana yang menyenangkan, menimbulkan motivasi siswa untuk selalu ikut. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Menciptakan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Fungsi manajemen kelas ialah memberi makna pembelajaran, juga penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal. Selanjutnya, menurut Bukhari Alma, prinsip pengelolaan kelas adalah yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dan menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Dan yang ketiga, guru dapat melakukan variasi. Selanjutnya, peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Yang pertama, ada guru sebagai demonstrator, kedua, guru sebagai pengelola kelas, yang ketiga, guru sebagai mediator fasilitator, dan yang keempat, guru sebagai valuator. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas terdiri dari
Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang keempat, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Dan yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Selanjutnya, topik yang ke-9, yaitu tentang peran motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran. Kata motivasi adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam pendengaran. Motivasi dianggap sebagai hal penting yang perlu dimiliki manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti dalam belajar. Motivasi dalam belajar merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kuat lemahnya motivasi belajar, seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. Dampak motivasi terhadap hasil belajar. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya topik yang ke-10 yaitu kesulitan belajar. Pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik, dari psikis yang berdasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, kesulitan belajar dapat pula diartikan sebagai salah satu bentuk dari anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Gejala kesulitan belajar. Yang pertama ada masalah persepsi dan koordinasi. Yang kedua gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Yang ketiga mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Yang keempat kurang mampu dalam menyesuaikan diri. Yang kelima menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Dan yang keenam pencapaian hasil belajar yang rendah. Cara mengatasi kesulitan belajar. Psikologi behavioral memberikan sumbangan teori-teori penting untuk mengajar anak berkesulitan belajar. Pusat perhatian teori-teori ini terutama pada tugas-tugas yang diajarkan dan analisis perilaku yang dibutuhkan untuk mempelajari tugas-tugas tersebut. Pembelajaran yang bertolak dari teori ini kadang-kadang disebut pembelajaran langsung direct instruction, tetapi ada pula yang menyebut belajar tuntas. Pengajaran terarah, analisis tugas, atau pengajaran keterampilan berurutan. Suatu rekomendasi yang didasarkan atas teori behavioral adalah bahwa guru hendaknya lebih memusatkan perhatian pada keterampilan-keterampilan akademik yang diperlukan oleh anak daripada memusatkan pada kekurangan yang menghambat anak untuk belajar. Selanjutnya topik 11, yaitu tentang mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Pengertian anak
berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat. Anak berkelainan atau anak luar biasa yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, anak-anak usia sekolah yang saat ini berada dengan lembaga-lembaga pendidikan formal tetapi tidak memiliki atau tidak menunjukkan kemajuan dalam belajarnya. Yang kedua, anak-anak yang secara nyata mengalami kecacatan baik dari fisik, sosial, emosi, dan mental. Yang terakhir, anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal sama sekali sehingga anak-anak ini menjadi anak yang terlupakan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama berdasarkan aspek kecerdasan. Kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di atas rata-rata memiliki kecerdasan intelektual di atas IQ di atas 110 dan di bawah rata-rata memiliki kecerdasan intelektual IQ di bawah 90. Yang kedua, berdasarkan aspek tingkah laku. Memiliki tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal, tidak mempunyai sikap, dan suka melanggar peraturan. Penyebabnya yaitu gangguan emosi dan gangguan penyesuaian sosial. Yang ketiga, berdasarkan aspek fisik. Yang pertama, tunanetra, tunarunggu, tunagahita, dan tunadaksa. Selanjutnya, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kejadian sebelum lahir. Karena adanya virus yang menyerang saat di kandungan, keracunan darah, faktor resus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejadian pada saat kelahiran. Kejadian ini terjadi ketika sang bayi hendak lahir menggunakan tongue forcing, proses kelahiran yang terlalu lama, dan posisi bayi yang sungsang. Yang ketiga, kejadian setelah kelahiran. Terjadi penyakit radang selaput otak, terjadi kecelakaan, stres berat, gangguan kejiwaan, dan panas tinggi yang disertai kejang-kejang. Tenaga kependidikan dan layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tenaga guru. Guru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang disepakati bersama berupa persyaratan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Yang kedua, tenaga ahli. Keberadaannya untuk ikut membantu memecahkan permasalahan anak tersebut dalam bidang non-akademik. Yang terakhir ada tenaga administrasi. Dalam kelancaran proses belajar, mengajar diperlukan tenaga dukungan sebagai administrasi sekolah. Pengertian anak berbakat. Anak berbakat ialah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Menurut Useo, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasi yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademis spesifik, dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah sehubung penemuan kemampuan-kemampuannya. Karakteristik anak berbakat. Ciri keberbakatan dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu kreativitas, kemampuan belajar, perlibatan diri, dan kepribadian. Selanjutnya topik ke-12, kajian gender dalam kelas. Pengertian gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Faktor yang menjadi alasan pokok yang menjadi penyebab ketidaksetaraan gender menurut Sulaiman, yaitu yang pertama, semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya untuk bersekolah. Dan yang terakhir, investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah.
Kesetaraan gender dalam kurikulum. Kurikulum memiliki peran pokok dan menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan memasuki jenjang sekolah yang tinggi. Namun demikian, biasa gender dalam kurikulum dan materi belajar mengajar masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan berpendapat menengah. Melalui teks dan gambar atau foto yang bias gender, stereotip gender menjadi lebih diperkuat lagi. Hasil analisis gender dalam buku teks di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2011 juga menemukan adanya bias gender yang cukup banyak dalam buku pelajaran di Indonesia. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure merupakan diskriminasi secara aturan, namun secara de facto masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas 2 yang berada di bawah laki-laki, karenanya mereka tidak berhak memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki. Menganalisis secara komprehensif gender dalam pendidikan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses kesempatan berpartisipasi. Selanjutnya, menganalisis secara komprehensif gender dalam pendidikan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, marginalisasi terhadap perempuan. Yang kedua, stereotip masyarakat terhadap perempuan. Yang ketiga, subordinasi terhadap perempuan. Yang keempat, beban ganda terhadap perempuan. Selanjutnya, kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar pengelolaan kelas. Penilaian hasil belajar merupakan proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian adalah adanya unsur adil. Adil dalam artinya bahwa penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari refleksi topik pertama sampai topik yang ke-12. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, terima kasih.